Kasus atau isu yang akan kita perbincangkan pada kesempatan ini yaitu satu negara dipimpin oleh 3 presiden. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang ya di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya kita bersama-sama sebagai bagian dari kepublikan ya, yang turut serta dalam mempercakapkan, memperbincangkan isu-isu strategis di negara kita, agar supaya capaiannya itu akan menjadi kesejahteraan kita juga. Nah, apa yang, tentu saya menyadari bahwa teman-teman akan senantiasa berada pada suatu situasi yang disebut dengan kebosanan atau boring ya, dengan tayangan-tayangan yang sengaja tidak di-create sedemikian, rupa dengan sebuah, proses editing-editing yang, memunculkan efek-efek fotografi, videografi, sinematografi, dan yang lain-lain. Ya, tetapi just flowing, mengalir sebagaimana adanya agar mempertahankan kesan, originalitasnya bahwa konten-konten yang hadir di ruang Bukan Partai Politik ini bukanlah konten-konten yang disetting untuk memanipulasi mata mata, suara, telinga, ataupun efek-efek yang lain. Nah, jadi semata-mata teman-teman ruang publik ini ruang natural ya bagi kita, buat teman-teman. Sebenarnya ruang ini adalah ruang teman-teman sekalian yang, sama-sama kita menjadikan ini satu gerakan ya, bagaimana hadir dalam satu ruang publik dan menghadirkan percakapan-percakapan yang sifatnya deliberatif ya, artinya menghadirkan nuansa rasionalitas, ya, rasio, mengedepankan rasio atau nalar akar sehat kita agar perbincangan kita bisa dikonfirmasi dan divalidasi ya, dan tidak, mengandung unsur kebencian pada pihak manapun, tetapi ingin, memastikan bahwa Indonesia on the track ya, seperti itu. Nah, kalau ada rasa kebosanan itu teman-teman, ini ada bedanya ya sedikit kita memberikan ini sebelum berbicara tentang satu negara tiga presiden. Ada bedanya kita malas belajar atau bosan belajar ya. Kalau malas belajar itu biasanya belum ya, belum terjadi sebuah proses belajar. Tetapi kalau bosan belajar itu menandakan ya teman-teman sudah sering belajar ya, dan saya kira, proses tidak mengkhianati hasil. Ketika teman-teman belajar, ya hasilnya akan kelihatan cepat atau lambat. Jadi istilah saya, boring is genius ya. Jadi kebosanan-kebosanan yang Anda setia lalui, itu akan membuat serat-serat atau otot-otot intelektual teman-teman akan semakin menguat, ya. Baik teman-teman, don't raise our voice, ya, emotion but argument. Nah, kita akan bicara tentang persoalan satu negara. Saya punya beberapa catatan yang akan memandu saya agar supaya percakapan ini, tidak kemana-mana ya. Dan ada ungkapan yang mengatakan setipis-tipisnya pena jauh ya lebih kuat dari sebuah ingatan yang paling kuat sekalipun. Jadi saya coba beberapa akan, melihat catatan-catatan yang saya buat sebelum, menayangkan konten ini. Baik teman-teman, kita sudah melihat bahwa belakangan ini dinamika politik kita ada dalam konteks tarik-menarik ya, perhatian publik dan klaim demi klaim pihak-pihak manapun yang selalu mengatakan bahwa mereka sedang, mengadvokasi kebenaran ya, membela kebenaran bagi kepentingan masyarakat. Ya, saya kira itu baik ya bagi dalam sebuah proses untuk saling meyakinkan bahwa sebenarnya yang real, yang betul-betul mengadvokasi, yang membela kepentingan rakyat itu siapa ya. Jadi publik akan memberikan penilaian ya, meyakini bahwa kelompok-kelompok mana, pihak-pihak mana yang kemudian bisa dipercaya. Karena dalam konten sebelumnya, kalau orang sudah tidak bisa dipercaya, ya maka apapun yang disampaikan sekalipun itu satu kebenaran, bisa jadi orang kemudian tidak lagi memandangnya ya. Nah, teman-teman, bicara tentang satu presiden, satu negara, 3 presiden ini tentu kita lihat dalam potret kepemimpinan Pak Presiden kita Prabowo Subianto yang memang punya satu visi dan misi yang, menurut kalkulasi politik beliau itu jauh lebih supporting ya, lebih mendapatkan dukungan penuh
ketika ya pengalaman yang dimiliki oleh 2 presiden sebelumnya dengan masing-masing 10 tahun pengalaman memimpin negara, itu tidak disia-siakan ya. Jadi semacam, menjadi penasehat ya, karena ada ungkapan mengatakan bahwa, "Nasihatilah orang bijak, maka dia akan semakin bijak," ya. "Ajari orang benar, maka pengetahuannya akan semakin bertambah." Jadi kita melihat posisi Pak Prabowo ini, memahami betul arti penting pengalaman dari para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi inilah yang menjadi satu kekuatan bagi Pak Prabowo untuk melihat masa depan kepemimpinannya di bawah support dari 2 presiden yang ada. Kita lihat bagaimana Pak Prabowo ada di dalam satu ruang publik di mana mereka boleh hadir, misalkan dalam peluncuran tentang dana antara ya, semacam super holding dari BUMN kita yang kabarnya akan mengelola aset sampai 14.000 triliun. Ini sesuatu yang luar biasa ya, yang kalau bisa dijaga dan manage dengan baik bahwa ini akan menjanjikan bagi, negara kita. Bagaimanapun juga Indonesia masuk dalam top 10 ya ekonomi, berekonomi dunia ya, terbesar di dunia. Nah, teman-teman, ketika kita bicara lihat tentang satu negara 3 presiden ini, kita juga melihat bagaimana keharmonisan beliau-beliau ini ada di Parade Senja ya, sebuah, momentum, upacara pada senja hari yang tentu dilaksanakan secara khusus ya, tidak sembarangan seperti upacara-upacara peringatan Hari Kemerdekaan dan hari-hari khusus ya, yang tentu akan menjadi momentum untuk strengthen ya, memperkuat rasa nasionalisme, patriotisme bangsa. Nah, kalau kita bicara tentang itu, ada kaitannya juga dengan, apa yang mungkin teman-teman pernah tonton yang disebut dengan film Three, Musketeer ya. Saya agak sulit mengucapkannya. Three Musketeer ya, seperti itu. Nah, jadi, kelihatan seperti itu ya. Jadi 3 presiden kita ini seperti 3 orang yang sedang melakukan pembelaan terhadap nasib bangsa dan negara kita. Terlebih ketika kemudian, narasi-narasi kontraproduktif ya, yang saling mengadu domba, yang saling menghasut, yang kemudian membentuk framing-framing itu, betul-betul sistematis ya digencarkan. Jadi sehingga ketika kita bicara tentang persoalan Indonesia gelap misalkan, nah orang-orang seolah-olah memahami, digiring untuk memahami Indonesia gelap itu dalam konteks rezim Pak Jokowi ya, dan juga, Pak Prabowo yang dianggap sebagai keberlanjutan atau perpanjangan tangan dari cawe-cawenya Pak, Jokowi. Padahal pada beberapa kesempatan Prabowo Subianto sudah mengatakan bahwa, "Saya minta dicawe-cawe oleh kedua presiden," ya, itu. Itu, statement politik dari presiden kita Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi, ini menarik ya ketika orang berpikir Indonesia gelap, kemudian ada case tentang nominasi, Pak Jokowi sebagai, tokoh terkorupsi di dunia ya, OCCRP dan seterusnya. Itu sesuatu yang kemudian menurut bukan partai politik, narasi-narasi framing yang membahayakan. Dan, the true enemy ya, musuh yang sesungguhnya bagi kita itu sebenarnya adalah, koruptor di dalam negeri kita, yang tentu teman-teman sudah lihat data-datanya terkait dengan misalkan yang terbaru pada konteks kasus korupsi yang diungkap oleh pihak kejaksaan, yang boleh dikatakan merupakan, number one ya dari top 10 ya koruptor, korupsi terbesar di Indonesia ya. Sebut saja misalkan kita lihat dalam, 4 besar korupsi dalam catatan saya itu Pertamina ya, korupsi 193 triliun itu dalam 1 tahun yang dikalkulasi dalam selama 5 tahun plus minus dari 1.000 triliun yang juga bisa, berkembang, ke arah jumlah yang lebih fantastis dari itu. Itu sudah, super fantastis dan mungkin lebih ada yang super-super fantastis tentang korupsi di Indonesia. Jadi kalau dikumpul-kumpul ya misalkan kita bisa lihat top 10-nya itu ada kasus Pertamina, ada kasus Timah dengan 300 triliun, ada kasus BLBI dengan 138 triliun, ada kasus Duta apa itu, Palmak atau apa itu 78 triliun dan yang lain-lain, asuransi, Pepabri, Jiwasraya dan yang lain-lain ya.
Nah, teman-teman, inilah sebenarnya yang mau kita katakan, yang harus didemo oleh mahasiswa. Karena akar dari ketidaksejahteraan, akar dari efisiensi anggaran, akar dari, tidak adanya pendidikan gratis ya, dan juga, jaminan kesehatan yang gratis, itu semua karena dikorupsi ya. Jadi ini yang kemudian tidak pernah, muncul gaungnya di publik ya. Dalam artian, baik dari sisi punishment yang diberikan dengan keringanan hukuman yang kemudian tidak membuat efek jera dan sebagainya. Bahkan mahasiswa pun cenderung tidak pernah bergeming dengan persoalan korupsi itu ya. Selalu bicara tentang korupsi tetapi selalu berbicara tentang bidikannya pada rezim ya. Jadi semacam pergantian rezim saja yang kemudian menjadi mega project dari demo-demo itu. Padahal kita tahu bahwa korupsi itulah musuh bersama, itu yang disebut dengan extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang harus kita perangi bersama secara ya sistemik, bukan secara parsial, apalagi bicara tentang, pasal-pasal tertentu saja yang harus dikejar. Nah ini, coba bayangkan teman-teman ya, kalau bicara tentang 1.000 triliun, ini APBD, anggaran pendapatan belanja daerah ya, ada 1.000 triliun, itu ya 1.000 daerah, 1.000 kabupaten ya. Bisa bayangkan bahwa itu dikorupsi 1.000 kabupaten, bagaimana kalau bicara tentang nilai totalitas kesejahteraan dari semua masyarakat yang ada di desa itu, yang menggantungkan dana pembangunannya, setiap tahun 1 triliun. Ini menjadi sesuatu yang, ironis bagi kita bersama ya, karena itu atau coba bayangkan ya, satu desa, satu, kabupaten punya, anggaran pendapatan belanja itu 193 triliun ya, itu super kaya raya itu dia punya masyarakat ya, kalau dalam 1 tahun, korupsi Pertamina itu dialokasikan ke situ. Nah, bisa bayangkan ya, kalau semua BUMN-BUMN yang ada ini ya diperiksa, kemudian seluruh ya korupsi-korupsi dimanapun menjamur itu dikejar, ya maka percayalah bahwa Indonesia bukan lagi menjadi 3 terbesar atau apa, dia bisa menjadi 2 terbesar dengan kekuatan ekonomi di dunia ya. Siapa yang, artinya harapan itu real ya, bisa menjadikan Indonesia menjadi masyarakat negara dengan penghasilan yang tertinggi ya, salah satu yang tertinggi di dunia. Apalagi kalau bicara tentang persoalan dana pembangunan IKN. Wah, saya kira itu tutup mata saja Prabowo mengalirkan dan kemudian sulap ya dalam satu malam ya, konteks IKN itu selesai diputuskan saya kira. Jadi, inilah yang ingin saya mau sampaikan ya bahwa, hadirnya Three Musketeer ini bicara tentang satu satu negara 3 presiden ini menurut saya akan menjadi menarik dalam upaya untuk pemberantasan korupsi sebagaimana yang, ditesiskan oleh Pak Prabowo akan dikejar walaupun sampai di Antartika, tetapi anggota DPR mengatakan di antar kita saja. Oke kalau begitu ya. Jadi makanya Pak Prabowo tidak kejar koruptor itu sampai di Antartika, tapi mulai mencari di antara kita katanya. Ya pastilah di lembaga eksekutif, di lembaga legislatif, dan di lembaga yudikatif. Nah ini, sesuatu yang menjadi hal yang menarik untuk diikuti dari waktu ke waktu ya, karena bagaimanapun juga strategi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, saya kira akan memenuhi kaidah yang disebut dengan, makan bubur ya, sisir di pinggirannya untuk masuk ke tengahnya. Artinya ya ambillah korupsi-korupsi dulu, nanti lama-kelamaan tahu pada episentrumnya titik ya, titik, pihak-pihak yang kemudian menjadi inti dari, penggagas ya tentang korupsi itu akan tiba waktunya. Ya, satu negara, 3 presiden, lawan korupsi.